Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas buku bagian penalaran umum nomor 1 sampai 15 sama Kak Ima ya. Oke, untuk soal nomor 1 kita lihat dari soalnya. Sebuah tangki berisi campuran air dan alkohol dengan perbandingan 4:3. Jika 5 liter alkohol ditambahkan ke dalam tangki, perbandingan air dan alkohol menjadi 4:5. Jumlah air di dalam adalah berapa? Oke, kita lihat ya, kenapa sih jawabannya bisa 10? Kita lihat nih, di sini kita dapat dari soal itu perbandingan yang pertama. Katanya air dan alkohol sebelum ditambahkan itu adalah 4:3. Jadi 4:3. Kemudian kita bisa tulis airnya adalah 4x dan alkoholnya adalah 3x. Kemudian setelah dalam tangki ditambahkan alkohol 5 liter, kita bisa tulis juga perbandingannya air berbanding alkohol yang tadinya 4:3, setelah ditambahkan jadi 4:5, dan kita tambahin plus 5 karena 5 liter kan alkohol yang ditambahkan. Terus kita bisa tulis 4x itu untuk airnya ditambah 3x plus 5 untuk yang alkohol tadi 5 liter. Perbandingannya 4:5, 4/5. Oke, sekarang yang kita harus kerjakan adalah kita kali silang. 4x kita kali 5 adalah hasilnya 20x. Kemudian 4 kali 3x plus 5 hasilnya adalah 12. 4 kali 3x 12x plus 4 kali 5 20x. Jadi kan langsung aja kita bisa kurangin 20x dikurang 12x, hasilnya adalah 8x ke sini. Yang 20 tadi hasil dari 4 kali 5. Kemudian di sini kita bisa perkecil 8x sama dengan 20x, kita bagi 2, kita perkecil jadi 4x sama dengan 10. Kalau kita cari x-nya, berarti x sama dengan 10 dibagi 4 gitu ya, sama dengan 2,5. Nah, ini belum selesai teman-teman. 2,5 itu cuma hasil x-nya aja. Kalau kita mau cari air di dalam yang tadi, air di dalam tangkinya, jumlah alkohol yang ada di dalam jumlah air yang ada di dalam tangki, berarti kita kali nih 2,5 kita kali sama perbandingan air yang tadi, yaitu kan 4 ya. 4. Berarti kita kali 2,5 kita kali 4, hasilnya adalah 10. Jadi hasil akhirnya adalah jumlah air yang ada di dalam tangki adalah 10 liter setelah ditambahkan 5 liter alkohol. Kita lanjut ke soal nomor 2. 32 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan ikut kerja bakti. Jika peserta kerja bakti ditambah beberapa guru laki-laki dan guru perempuan, maka perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan menjadi 3:4. Jumlah seluruh peserta kerja bakti yang mungkin adalah berapa? Oke, karena yang ditanya adalah jumlah keseluruhan dari peserta kerja bakti, itu bisa pakai cara cepat nih. Tadi kan perbandingan awal itu 3:4. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah seluruh peserta, kita bisa langsung jumlahin aja dari perbandingan tadi. 3:4, kita jadi tambahin aja 3 plus 4, hasilnya adalah 7. Maka kita cari option yang ada kelipatan 7. Kalau 52 kan bukan kelipatan 7 ya. Di sini yang kelipatan 7 adalah 84. Iya, karena 84 itu kelipatan 7 karena 12 kali 7 atau 7 kali 12 itu hasilnya adalah 84. Jadi kita bisa langsung aja jawab yang option D. Nah, cara ini cuma bisa dipakai kalau yang ditanya adalah jumlah keseluruhan. Kalau yang nomor 1 tadi kan yang ditanya bukan jumlah keseluruhan, jadi nggak bisa pakai cara yang nomor 2 ini. Jadi perlu diingat ya teman-teman, cara ini cuma bisa dipakai untuk menghitung jumlah keseluruhan. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perbandingan antara ukuran pada gambar dan aslinya sebagai berikut. Ukuran gambar berbanding ukuran asli itu 3:90.
Apabila terdapat sebuah persegi panjang dengan luas 810 meter dengan ukuran lebar adalah 18 meter, maka panjang pada gambar adalah berapa? Oke, kita lihat di sini. Oke, tadi kan diketahui luas dari persegi panjang adalah 810 meter. Oke, rumus luas adalah panjang kali lebar. Jadi kita bisa tulis aja di sini, langsung ganti luasnya panjang kali lebar sama dengan 810. Nah, tadi panjangnya itu belum diketahui, tapi lebarnya udah diketahui. Kita bisa ganti L-nya, lebarnya 18, sama dengan 810. Jadi kalau kita mau nyari panjangnya, kita langsung aja jadi P atau panjang sama dengan 810 kita bagi 18. Hasilnya adalah 45. Oke, jadi kita udah dapat panjang dari aslinya itu adalah 45 meter. Kita sekarang masukin ke rumusnya. Panjang gambar berbanding panjang asli sama dengan 3 banding 90. Karena tadi diketahui dari soal itu ukuran gambar berbanding ukuran asli adalah 3 banding 90. Oke, kita masukin sini. Nah, karena tadi panjang gambar belum diketahui dan yang ditanya adalah panjang gambar, kita masukin rumusnya. Panjang gambar berbanding 45, karena tadi kan udah diketahui ya, kita udah cari panjang aslinya adalah 40 meter, kita masukin ke sini berbanding sama dengan 3 banding 90. Oke, karena yang kita cari panjang gambar, maka panjang gambar sama dengan 3/90, kita kali sama 45, hasilnya adalah 1,5 cm. Jadi panjang di gambar adalah 1,5 cm. Kita cari, oh ternyata ada di option A. Lanjut ke soal nomor 4. Dalam sebuah kelas, jumlah siswa yang berasal dari daerah A adalah 20%. Jika 3/4 dari jumlah siswa daerah A adalah 24 siswa, jumlah siswa kelas tersebut adalah berapa? Oke, kita bahas. Oke, kita pakai permisalan. Misal total seluruh siswa itu kita simbolin dengan huruf T. Kalian bisa pakai huruf apapun. Kakak di sini pakai huruf T. Terus tadi daerah A itu 20% dari daerah T. Jika daerah A itu ada di dalam daerah T, siswa dari daerah A itu ada sekitar 20%. Kita bisa tulis aja 20% dari T. Nah, atau kita bisa ganti juga jadi namanya 20%, berarti kan bisa diganti jadi 20/100, atau kalau kita perkecil bisa 1/5 dari T, 1/5 dari T gitu ya. Nah, terus diketahui juga katanya 3/4 dari jumlah siswa daerah A itu jumlahnya adalah 24 siswa. Oke, 3/4 dari A sama dengan 24 siswa. Lanjut. Nah, yang ditanya adalah jumlah siswa kelas tersebut ada berapa? Oke, kita lanjut. Berarti 3/4 kita kali sama daerah yang T tadi, 1/5 T, jumlahnya adalah 24. Oke, sekarang kita bisa kaliin 3 kali 1 itu 3, 4 kali 5 20 T sama dengan 24. Oke, karena kita tadi nyari T nya, jumlah keseluruhan dari T berarti T kita pindahin ini ke sini, berarti T sama dengan 24. Karena kita pindahin, kita tukar yang di atas jadi di bawah, jadinya 20/3. Nah, kita kaliin sekarang 24 ya, sorry, 24. Ini T sama dengan 24, yang ini pindahin ke kanan, jadi kita tukar yang di atas jadi di bawah, yang bawah di atas, jadi 20/3. 24 kita bagi 3, 8 kali 20, hasilnya adalah 160. Maka jumlah keseluruhan dari siswa yang ada di daerah T itu adalah 160 siswa. Jadi yang benar adalah option yang E. Oke, kita next ke soal nomor 5. Untuk membuat 3 potong kain dibutuhkan 16 gulung benang. Jika 8 gulung benang harganya 72.000, maka harga produksi sepotong kain itu berapa? Oke, kita bahas. Harga 3 potong kain
3 potong kain itu tadi membutuhkan 16 gulung benang. Terus diketahui juga harga 8 gulung benangnya adalah 72.000. Nah, untuk bisa membuat 3 potong kain kan tadi butuh 16 gulung, sedangkan di sini kita cuma punya 8 gulung. Berarti kita harus kali 2 kan biar jadi 16 gulung benang. Oke, kita kali 2 biar jadi 16 gulung, maka harganya kita kali 2 juga. Jadi 72.000 kita kali 2 harganya jadi 144.000. Ini untuk 3 potong kain. Jadi harga 3 potong kain tadi adalah 144.000 dibuat dari 16 gulung benang. Nah, yang diminta adalah harga sepotong kain. Karena tadi kita udah ketahui harga 3 potong kain adalah 144.000, maka harga 3 potong kain kita tinggal bagi aja. 144.000 kita bagi 3, hasilnya adalah 48.000. Oke, kita dapat option yang B. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk menanggulangi luberan lumpur, warga sebuah desa mengoperasikan 6 buah pompa dengan kecepatan konstan dan sama, mampu memindahkan lumpur sebanyak 67,5 meter kubik tiap menitnya. Dengan kecepatan yang sama, berapa banyak lumpur yang dapat dipindahkan oleh 10 pompa selama 4 menit? Oke, nah kita bahas ya. Nah, ini kita bikin perbandingannya. Kalau pakai 6 pompa itu per menitnya bisa mindahin 67,5 meter kubik lumpur. Terus 10 pompa itu berapa nih yang bisa dipindahin per menitnya dalam waktu 4 menit ya. Oke, kita dapat perbandingannya, kita tulis perbandingannya di sini. 6 per 10, 6 banding 10 sama dengan 67,5 per X, karena kan tadi pakai 10 pompa itu belum diketahui ya berapa yang bisa dipindahkan per menitnya. Oke, berarti ini karena perbandingannya senilai, kita bisa kali silang aja. Yang 6 kita kali silang sama yang X, jadi 6 kali X hasilnya adalah 6X, kita tulis di sebelah kiri. Terus 10 kita kali sama 6, 7,5 hasilnya adalah 675. Karena yang mau kita cari adalah nilai X-nya, nilai per menitnya, maka kita bagi nih 6, 7,5 kita bagi sama 6, yang 6-nya jadi dibagi di sini ya, 6, 7,5 dibagi 6. Oke, hasilnya nanti hasil dari pembagian 6, 7,5 dibagi 6 ini kita kali sama 4. Kenapa sama 4? Karena yang ditanya di soal tadi adalah menggunakan 10 pompa dalam waktu 4 menit. Nah, menggunakan 10 pompa dalam waktu 4 menit. Jadi di sini hasil dari X kita kali sama 4, atau kita juga bisa langsung 4 dikali 67,5 dibagi 6, maka hasilnya adalah 450. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Sebanyak 12 orang pekerja dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 16 hari. Jika setelah 4 hari bekerja terdapat 4 orang pekerja yang sakit sehingga tidak bisa meneruskan pekerjaan, pada kondisi tersebut, proyek dapat diselesaikan dalam waktu berapa hari? Oke, kita harus hitung dulu total pekerjaan 12 orang ini dalam waktu 16 hari ya. Oke, jadi gini kira-kira. Total pekerjaannya, karena tadi pekerja awalnya adalah 12 orang, dapat dikerjakan dalam waktu 16 hari, maka total pekerjaannya adalah 192. Itu total pekerjaannya. Nah, katanya udah selesai dalam waktu 4 hari. Berarti dikerjain 12 orang nih ya. Cuma 4 hari yang full 12 orang. Berarti kita hitung total pekerjaannya 12 kita kali sama 4, karena cuma 4 hari kan fullnya 12 orang, maka hasilnya adalah 48. Padahal tadi kalau normalnya 16 hari itu total pekerjaannya 192. Maka kita kurangi nih 192 yang tadi, yang harusnya awalnya segini, kita kurangi 48. Maka hasilnya adalah 144. Ini total pekerjaan sisanya
yang harus dikerjakan sama 8 orang. Karena kan tadi 4 orangnya sakit ya. Katanya 4 orang sakit. Maka sisanya adalah 8 orang harus menyelesaikan total pekerjaan sekitar 144. Jadi sisa pekerjaan ini 8 orang. Maka waktu pengerjaannya udah bukan 16 hari lagi. 144 kita bagi sama sisa yang tadi 8 orang. Maka 144 bagi 8 hasilnya adalah 18 hari. Jadi di sini pada kondisi tersebut proyek dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari. Yang harusnya 16 hari karena terhalang 4 orang sakit tadi. Jadi sisanya cuma dikerjakan sama 8 orang ya. Jadi kan lebih lama tuh. Gitu teman-teman. Oke, next kita ke soal nomor 8. 9 orang dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 48 hari. Jika diinginkan pekerjaan tersebut selesai dalam 3 minggu lebih cepat, maka tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah berapa orang? Oke, sini kita iniin dulu ya. Kita kasih catatan dulu. Katanya dia minta 3 minggu lebih cepat. 3 minggu itu kan seminggu seminggu itu 7 hari, kita kali 3 berarti 21 hari. 3 minggu sama dengan 21 hari. Tadi suatu pekerjaan ada 48 hari, dia minta 3 minggu lebih cepat. Berarti 3 minggu lebih cepat dari 48 kita kurangi 21. Jadi hasilnya adalah 27 hari. Minta cepat. Oke, sekarang kita bahas lagi. Nah, 9 orang itu bisa menyelesaikan 48 dalam waktu 48 hari. Nah, kalau diminta 3 minggu lebih cepat, berarti kan tadi udah kita hitung ya. Minta 3 minggu lebih cepat berarti 27 hari. Itu bisa diselesaikan dalam atau dengan menggunakan berapa orang. Nah, ini kita pakai perbandingan terbalik. Kita tulis aja 9 orang X orang atau 9 per X 27 per 48. Nah, kenapa kalau nggak 48 per 27? Karena ini kita pakai perbandingan terbalik. Jadi kita dibalik yang tadinya 48 per 7 jadi 27 per 48 gitu. Oke, karena yang diminta X-nya, maka kita hitung 48 per 27 kita kali sama 9, maka hasilnya adalah 16. Jadi kalau kita hitung tambahannya, untuk tambahannya tadi 16, kita kurangi sama 9 orang. Karena 9 ini kan total pekerja awalnya ya, udah 9 tadi. Nah, yang diminta adalah tambahannya berapa? Karena totalnya itu 16, kita kurangi sama 9 pekerja awal, maka kurangnya adalah 7 orang. Biar jadi 16 itu, 7 tambah 9 itu 16. Oke, jadi untuk biar pekerjaannya bisa 3 minggu lebih cepat selesai, maka diperlukan tambahan 7 orang lagi. Jadi kalian bisa pilih option yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke soal nomor 9. Nah, kalau teman-teman perhatiin, soal nomor 9 dan soal nomor 8 itu benar-benar sama persis. Jadi kita anggap aja ini bonus lah ya. Jadi teman-teman bisa ngerjain nomor 8 dan 9 itu dengan cara yang sama. Oke, kita next ke soal nomor 10. Pembuatan pos ronda dapat dikerjakan oleh 8 orang dalam waktu 15 hari. Nah, jika terdapat 3 orang yang izin, tambahan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan pos ronda adalah berapa hari lagi? Nah, yuk kita bahas. Jika 8 orang itu bisa menyelesaikan pembuatan pos ronda 15 hari. Nah, 3 orang sakit, berarti 8 orang kita kurangi 3. Jadi tinggal 5 orang, itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa hari. Kita pakai perbandingan yang sama kayak soal nomor 8 dan 9 tadi, kita pakai perbandingan terbalik. Kita hitung ulang 8 per 5, 15 per X. Nah, karena perbandingan terbalik kita tukar jadi X per 15. Oke, untuk nyari X-nya, kita hitung 8 per 5, kita kali sama 15. Benar-benar sama persis kan, kayak tadi soal nomor 8 dan 9. Nah, 8 per 5 kita kali sama 15, hasilnya adalah 24.
Nah, dapat nih X-nya 24. Terus kita tinggal hitung tambahannya berapa hari. Kalau 24 itu kan tadi kalau dikerjakan sama 8 orang. Nah, ini 24 ini itu kan kalau dikerjakan oleh 5 orang. Totalnya adalah 24 hari. Kan X-nya itu harinya ya, 24 hari. Itu kalau dikerjakan sama 5 orang. Berarti kalau tadi udah 8 orang 15 hari, ya tinggal kurangnya aja 24, kita kurangi sama 15 hari yang tadi, maka tambahan waktunya adalah 9 hari gitu teman-teman. Oke, next kita kerjain soal nomor 11. Seseorang naik motor dan menempuh jarak 72 km dalam waktu 1 jam. Kecepatan yang harus ditambahkan supaya dia dapat sampai tujuan dalam waktu 40 menit adalah berapa kilometer per jam. Oke, kita pindahin tadi persamaannya ke sini. 72 km itu dalam waktu 1 jam. Kita pakai satuannya menit. Jadi 72 km bisa ditempuh dalam waktu 60 menit. Nah, maka kalau 40 menit itu berapa kilometer kan? Gitu yang ditanya ya. Kita pakai perbandingan terbalik. Nah, 72 per X 40 per 60. Yang harusnya 60 per 40 kita balik ya. Jadi 40 per 60. Oke, atau kita bisa sederhanain jadi 2 per 3. Jadi sini 72 per X, ini 72 per X, 72 per X, jadi 2 sama dengan 2 per 3. Nah, karena kita cari X nya, maka kita kaliin 72, kita kali sama 3, ini ya tadi 72, kita kali sama 3 per 2. Jadi 72 bagi 2, kita coret-coret, hasilnya adalah 36, tinggal 36 kita kali sama 3, maka hasilnya adalah 108. Nah, dapat di 108. 108 itu kilometer yang bisa ditempuh dalam waktu 40 menit. Itu 108 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 40 menit. Berarti tambahannya adalah 36. Jadi tinggal 108 kita kurangi sama tadi kilometer awal itu kan 72, maka 108 kita kurangi sama 72, hasilnya adalah 36. Jadi dari yang tadi 72 km per jam itu 60 menit. Kalau dia mau tepat waktu, dia mau 40 menit ya, lebih cepat 20 menit ya, maka dia perlu nambahin kilometernya jadi 108 km. Jadi tambahannya adalah 36. Ada nggak nih 36? Oh, ternyata ada di option yang B. Teman-teman bisa jawab option yang B. Lanjut, soal nomor 12. Jarak kota A dan kota B dapat ditempuh dengan menggunakan mobil dalam waktu 5 jam dengan kecepatan 90 km per jam. Ketika mobil tersebut mengurangi kecepatannya sebesar 40 km per jam, mobil tersebut akan tiba di kota B dalam waktu berapa jam? Oke, kita bahas. Kita pindahin sini ya. Perbandingannya 90 km per jam itu bisa ditempuh dalam waktu 5 jam. Maka kalau dia mengurangi kecepatannya jadi 45 km per jam, maka jadinya dia perlu berapa jam nih buat sampai. Kita sama nih pakai perbandingan terbalik. Jadi tadi 90 per 45, ini kan harusnya 5 per X gitu ya, karena kita pakai perbandingan terbalik sama kayak soal-soal sebelumnya. Jadi kita tulisnya X per 5. Ini bisa disederhanain, bisa kan, jadi 20 per, jadi 2 per 1 gitu. Oke, jadi 2 per 1 gitu. Nah, untuk nyari X nya ya gampang aja. Jadi tinggal 2 per 1 kita kali sama 5. Ya berarti 2 kali 5 kan 10 ya. Kalau dibagi sama 1 ya hasilnya tetap 10. Jadi X nya di sini adalah 10 jam. Ada nih? Oh, ada di option yang B, 10 jam. Oke, next teman-teman, kita ke soal nomor 13.
Berdasarkan data tersebut, persentase penurunan penjualan mobil terkecil terjadi pada, kita bahas satu-satu tiap optionnya. Agen P Maret sampai dengan April. Coba kita lihat penurunannya. Di sini. Agen P Maret ke April. Maret itu 130, April 120, berarti ada pengurangannya sekitar 10 ya. Nah, 10 dari per yang Maretnya 130, berarti kita bisa pindahin ke sini penurunannya. Yang A itu kan dari Maret ke April agen P tadi. Agen P ke Maret ke April itu penurunannya 10, dari yang awal Maret itu ada 130, berarti 10 per 130 itu perbandingannya 1/13. Oke, sekarang yang B. Yang B itu agen Q Maret ke April. Kita lihat agen Q. Agen Q Maret ke April. Oh, 170, 160, berarti sama ya. Itu pengurangannya sekitar 10 juga. Nah, ini 170, 160, berarti pengurangannya 10 dari yang awal. Agen Q waktu Maret itu 170. Berarti pengurangannya 10 dari yang awal agen Q 170. Berarti kalau kita bagi 10 bagi 170 adalah 1/17. Oke, apakah itu? Kita lihat dulu nih, kita yakinin, make sure. Agen Q April ke Mei. Kita lihat agen Q April ke Mei. Oh, yang tengah ini 160 penurunannya ke 120, berarti 160 kurangi 120 itu kan sekitar 40. Berarti 40, kita lihat April awalnya 160, berarti 40 per 160. Kita pindahin 40 per 160. Oh, jadinya 1/4. Kita lihat yang D. Agen R Maret ke April. Oke, lihat agen R Maret ke April. Maret 50, April 40, berarti kurangnya 10 dari yang awal Maret 50, berarti 10/50. 10/50 kita tulis hasilnya adalah 1/5. Sekarang agen yang E, agen R Mei ke Juni. Agen R Mei ke Juni. Oh, di sini 45 ke 35, berarti kan turunnya 10 juga kan. Dari yang awal Mei itu 45, berarti 10/45. Maka hasilnya udah pasti 1/4,5. Nah, jadi yang paling kecil, gimana nih kita nyari yang paling kecil? Kita lihat yang pembilangnya sama, maka paling kecil adalah penyebut yang paling besar. Itu kan di sini ada yang pembilangnya sama, itu ada yang A, B, C, D, E, itu pembilangnya sama semua. Tapi penyebutnya yang paling besar ada di yang B, karena paling besar itu 17. Kalau 1 dibagi 17 itu kan berarti nilainya lebih kecil daripada yang lainnya. Jadi di sini berdasarkan data tersebut, persentase penurunan penjualan mobil terkecil terjadi pada yang B. Cara tadi ini ya, dia memiliki penyebut yang paling besar. Oke teman-teman, masih dengan tabel yang sama. Kita next ke soal nomor 14. Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan penjualan mobil di 3 agen P, Q, dan R pada bulan Agustus? Oke, kalau kita lihat dari tabel yang ada, nah itu setiap bulannya itu persentasenya turun. Kita lihat dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, itu hampir semuanya dia turun kan. Nah, maka kemungkinan yang paling mungkin terjadi pada bulan Agustus adalah penjualan mobil di agen P akan lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya. Kita lihat yang di P ini kan dari Maret ke April kurang 10, April ke Mei kurang 10 lagi. Begitu juga dari Mei ke Juni dan Juni ke Juli kurang 10 lagi. Otomatis karena dia terus menurun, kemungkinan di bulan Agustus penjualan mobil di agen P juga akan lebih kecil daripada bulan sebelumnya gitu teman-teman. Oke, lanjut ke soal nomor 15.
Berdasarkan data tersebut, persentase kenaikan gaji terbesar terjadi pada bidang apa? Kita lihat akuntansi dari tahun 2014 ke 2015. Kita lihat ya di data. Akuntansi 2014 itu 62, ke 2015 itu 66. Naiknya sekitar 4. Dari yang awalnya 62. Oke, maka kita pindahin jadi 4 karena kenaikannya 4 dari awalnya 62. Jadi 4 per 62 hasilnya adalah 0,06. Oke, ini sama persis ya kayak yang soal nomor 12 tadi cara ngerjainnya. Yang B sekarang, akuntansi tahun 2017 ke 2018. Kita lihat akuntansi 2017 74, 2018 itu 84. Berarti naiknya berapa? 10 ya kira-kira. Terus dari yang awalnya 2017 itu 74. Berarti 10 per 74. Oke, kita pindahin ke sini. 10 per 74 itu 0,13. Oke. Lagi pemasaran tahun 2014 mungkin ini ya ke 2015. Ini typo aja. Pemasaran 2014 ke 2015 kita lihat. Pemasaran yang kolom kedua ini. 2014 2015. 48 ke 66. Berarti naiknya sekitar 18. Dari yang awalnya 2014 pemasaran itu 48. Berarti yang C di sini 18 per 48 hasilnya adalah 0,3. Kita lihat yang D, pemasaran tahun 2015 ke 2016. Pemasaran tahun 2015 66 ke 2016 itu 86. Berarti naiknya sekitar 20. Dari yang awalnya 2015 itu 44. Berarti 20 per 40. Dari yang awalnya pemasaran tahun 2015 itu 66. Berarti 20 per 66. Oke, jadi hasilnya adalah 0,3. Oke, kita lihat lagi yang E. Yang E di sini manajemen tahun 2016 ke 2017. Kita lihat manajemen 2016-2017. Oh, di sini ya. Baris ketiga 2016-2017 48 ke 72. Ada kenaikan sekitar 24 ya. 24 dari yang awalnya tahun 2016 manajemen itu 48. Berarti 24 per 48 hasilnya adalah sekitar 0,5an lah ya. Oke, maka kita lihat yang paling besar. Nah, saya dapat yang E 24 per 48 itu hasilnya sekitar 0,5an. Maka karena yang ditanya adalah berdasarkan data tersebut persentase kenaikan gaji terbesar terjadi pada bidang apa nih? Kita lihat yang hasilnya paling besar. Yang A itu 0,06, yang B itu 0,13, yang C itu 0,3, D 0,3 juga sekitar segitu, yang E 0,5. Maka yang paling besar adalah yang E karena naik setengahnya. Oke, berarti untuk nomor 15 jawabannya adalah yang E.